Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Maaf, suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, alhamdulillah. Masih semangat ya di hari ketiga ini ya, teman-teman? Masih. Ya, tetap semangat ya. Kita berproses bersama untuk belajar untuk bisa mendapatkan ilmu baru ya. Oke teman-teman, karena kita sudah sore, biar kita lebih efektif, mungkin bisa kita mulai untuk acara pada sore hari ini. Ya Bun. Bisa ya. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dan kita nanti diberikan kelancaran, dan dimudahkan insya Allah, maka kita awali dengan doa. Monggo siapa yang bertugas untuk memimpin doa sekaligus ice breaking ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Yuliati. Teman-teman masih semangat ya? Hari ini kita semangat. Simulasi IHT, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu yuk, biar semangat semuanya. Oh, iya. Tepuk semangat bisa ya teman-teman ya. Oke, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. The best, the best, the best. Yeah. Bisa? Bisa diulangi Bunda Cynthia. Oke, saya ulangi sekali lagi. Lebih semangat. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Zuliati. Terima kasih Bunda Cynthia untuk tepuk semangatnya ya. Semoga kita bisa lebih bersemangat untuk mencari ilmu pada sore hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum nanti saya share screen, mungkin mengingatkan ya bahwa pembelajaran kita itu adalah pembelajaran orang dewasa, di mana kita bersifat andragogik ya, dan kita kesepakati seperti yang kemarin sudah membuat kita kesepakati bersama bahwa ya kita hadir tepat waktu. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Kemudian nanti kita saling menghormati dan menghargai apapun pendapat teman yang lain kita hargai. Itu kemudian untuk selanjutnya yaitu kita buat aturan apabila kita tidak berbicara maka mikrofon bisa dimatikan, dan kalau kita berbicara baru dihidupkan ya, biar nanti tidak ada noise yang masuk. Terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk share screen sambil menunggu tampil. Sudah kelihatan belum ya teman-teman? Sambil kita tunggu muncul, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman tentang modul yang kemarin atau pembelajaran yang sudah dilakukan teman-teman. Ada pengalaman-pengalaman menarik apa? Ada yang mau berbagi pengalaman? Mungkin Bu Duroh bisa berbagi pengalaman? Saya Bu. Oh Bu Siti, nggih, monggo Bu Siti. Ya, kemarin itu mengerjakannya itu agak ya Bu, agak bingung karena kita mungkin harus banyak-banyak mencari referensi dari yang lain, jadi agak susah gitu loh. Terima kasih. Ya, kita proses belajar ya Bunda, jadi memang ya kita harus memang aktif mencari tahu, karena kita orang dewasa maka kita bertanggung jawab pada diri kita, apa yang akan kita pelajari ya kita cari tahu di mana saya bisa menemukan jawabannya, dan insya Allah untuk berkaitan dengan modul-modul bisa kita ulang kembali Bunda, untuk dibaca kembali, bisa diunduh juga itu. Sudah tampil ya teman-teman untuk PPT-nya?
Halo, suara saya bisa didengar? Halo, bisa didengar enggak suara saya? Halo, Bu Siti, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh, bisa. Alhamdulillah. Tak kira ini sinyal saya. Ini karena saya di rumah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kerangka kurikulum ya untuk unit modul pelatihan sekolah penggerak, dan untuk sesi ini saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan atau apa yang teman-teman ketahui, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oh, Bu Duro. Nggih, monggo Bu Duro. Baik. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan berkompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Duro. Ya, betul sekali bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan profil lulusan ya. Itu yang tentunya kita akan mengarah kenapa sih menjadi profil Pancasila, kok tidak profil-profil yang lainnya, itu karena sebagai dasar dan ideologi kita itu adalah Pancasila. Jadi apa yang dilakukan tujuannya adalah untuk mengarah kepada ideologi kita Pancasila. Yuk, bisa lanjut. Bisa lanjut ya, teman-teman? Ya, di sini profil pelajar Pancasila. Betul sekali tadi Bu Duroh ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter. Ya, ini perlu digarisbawahi, menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan ya. Jadi di sini karena kita yang dibahas adalah profil pelajar, jadi ya tujuannya adalah untuk para peserta didik dan para pemangku kepentingan itu sendiri. Itu, dan untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 dimensi ya, dengan penjabaran setiap dimensi tersebut. Mungkin ada yang tahu atau sudah pernah tahu atau sudah pernah mempelajari 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa saja sih? Kita ulas bersama ya, teman-teman ya. Ada yang memberikan tanggapan? Bu Sintia mungkin? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Bun. Bisa. Ya, alhamdulillah. Atau mungkin Bu Siti, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, bisa memberikan tanggapan apa saja sih 6 dimensi? Ya, terima kasih Bu Yuli. 6 dimensi profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbhinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Itu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Wah, pemahamannya sudah luar biasa ya. Subhanallah. Bisa lanjut ya, teman-teman. Kita bahas untuk satu persatu. Monggo bisa dilanjut ya. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Masih. Yuk kita lanjutkan ya. Maaf tadi terkendala sinyal jadi terputus. Ya, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama
agama, akhlak yang baik dalam maksudnya akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Mungkin kita kupas satu-satu ya, salah satu contoh berakhlak yang mulia, ya, di mana berakhlak mulia beragama kalau kita terapkan di PAUD mungkin setiap hari kebetulan ya di sekolah saya itu juga berbasis Islam, kita ada pembiasaan pagi ya, pembiasaan untuk bersalaman, mengucapkan salam, kemudian sholat duha, menghafalkan hadis, doa, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian akhlak yang baik kepada diri sendiri. Salah satu contohnya adalah berbagi. Kita sudah membiasakan untuk berbagi, terutama di hari Jumat, itu kita bisa berbagi kepada sesama, seperti itu. Itu salah satu program yang ada di sekolah saya juga. Mungkin nanti teman-teman juga bisa berbagi pengalaman di sekolah teman-teman masing-masing. Itu kemudian untuk kepada sesama manusia ya, kepada sesama manusia ya kita juga akan berbagi sama halnya kepada mungkin diri sendiri, sesama manusia juga kita bisa ini ya teman-teman, bertoleransi juga terhadap umat agama lain. Jadi kita berbagi itu tidak harus dengan orang yang satu keyakinan, satu agama, tidak, kita umat beragama yang lain. Itu kemudian untuk akhlak kepada alam, salah satunya kita menjaga kebersihan juga bisa. Kemudian untuk bernegara, bagaimana kita mengajarkan anak itu akhlak bernegara, tidak korupsi, tidak nepot. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar berkebinekaan global. Ya, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang. Makanya sekaligus memiliki urutan serta keterbukaan tentang eksistensi daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia juga memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap kebinekaan global. Pelajar Indonesia itu harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Mungkin kita di lingkungan PAUD, lingkungan yang lebih kecil, berkebinekaan global itu salah satu contohnya itu menghargai budaya. Mungkin budaya desa yang satu dengan desa yang lain berbeda. Budaya antara kota yang satu dengan kota yang lain juga bisa berbeda. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi tetap harus saling menghargai. Bisa diterima, teman-teman? Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Bisa ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mandiri, di mana pelajar Indonesia memiliki prakasa atas pengembangan dirinya yang tercermin dan strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, memiliki regulasi. Oke, ada teman-teman. Ya, mandiri salah satu contoh di sekolah panjenengan yang diterapkan kebiasaan kemandirian seperti apa sih? Seperti itu. Semuanya bisa berpendapat, mungkin dimulai dari Bu Sri, monggo nanti bisa dilanjutkan teman yang lain. Contoh dari mandiri di sekolah panjenengan seperti apa? Saya ya, Bu. Halo. Saya Bu Yuli.
Iya, Bu Siti, monggo nanti bisa dilanjutkan Bu Sintia dan Bu Duroh untuk mandiri yang biasa diterapkan di sekolah panjenengan semua. Kalau yang biasa saya terapkan di sekolah saya dalam aspek mandiri ini adalah kita terbiasa membawa bekal dari rumah. Jadi kita tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa baju. Jadi anak diharuskan membawa bekal makan. Jadi kenapa untuk mandiri? Karena biasanya kebanyakan anak itu di sini usia PAUD masih disuapi gitu. Jadi kalau di sekolah kita ajarkan untuk mandiri. Dia bisa makan sendiri dengan membuka dan menutup, tidak kotor, rapi gitu. Jadi itu melatih kemandirian anak. Ada satu anak yang sangat karena dia di rumah terbiasa dengan pengasuh, kita ajari. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dia pun pas awal sekolah buka lepak itu nggak bisa, minum sampai tumpah-tumpah. Jadi kita ajari untuk mandiri dari hal yang terkecil itu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Siti, luar biasa. Mungkin dari yang lainnya bisa berbagi pengalaman di sekolah masing-masing. Monggo Bu Sintia dulu atau Bu Duroh. Oke, saya dulu ya Bu. Ya, monggo Bu Sintia. Kalau contoh sikap mandiri yang biasa kami terapkan di sekolah itu anak-anak kita biasakan ke toilet training. Nah, toilet training sendiri, anak-anak diajak ke. Biasanya kan kalau anak TK kecil itu selalu meminta ibu gurunya untuk mengantar ke kamar mandi. Tapi kita ajarkan anak-anak, kita cukup melihatin anak-anak itu dari depan kelas saja. Anak-anak disuruh ke kamar mandi sendiri, coba dilatih untuk mandiri, untuk cebok sendiri, untuk setelah semisal buang air kecil menyiram sendiri seperti itu. Terus kemudian memakai baju sendiri atau celananya ketika dilepas anak-anak kita suruh untuk memakai celana sendiri seperti itu. Biasanya kan kalau di rumah kadang anak, ayo ibu antar ke kamar mandi, takut. Nah, kalau di sekolahan kami selalu biasakan anak-anak itu untuk mandiri seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sintia, luar biasa. Ya mungkin Bu Duroh juga bisa berbagi pengalaman, monggo. Baik, kalau dalam lembaga saya mungkin yang mudah dijumpai yaitu merapikan mainan. Nah, setelah anak memakai atau menggunakan alat main, kita biasakan anak untuk terbiasa setelah memakai permainan kembalikan lagi pada tempatnya. Gitu, Bun. Terima kasih ya teman-teman atas pengalaman dari masing-masing peserta, luar biasa ya. Memang kemandirian ini adalah hal yang paling utama, apalagi berkaitan dengan pola asuh tadi ya Bu Siti, Bu Sintia, bahwa biasanya di rumah anak itu karena terbiasa dengan pengasuh, apa-apa pengasuh, jadi kemandiriannya kurang. Jadi kita di sekolah diajarkan mulai dari yang hal kecil, tapi insya Allah nanti bisa berkelanjutan. Itu bisa lanjut ya. Yuk, untuk yang keempat adalah bisa lanjut slide selanjutnya, itu bergotong royong. Ya, di mana pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, ya, mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, hal-hal yang harus dilakukan di belajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong itu salah satunya adalah melakukan kolaborasi. Selain itu juga memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama, ya, seperti tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi berkaitan, berkesinambungan ya. Apalagi kita masyarakat Jawa ya, gotong royong itu menjadi sesuatu yang sudah identik, sudah membudaya ya. Seperti di daerah saya, kalau membangun rumah itu tidak perlu membayar
ahli atau membayar tukang yang mahal, tapi bisa dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat setempat. Itu ya, bisa dilihat. Untuk yang selanjutnya, profil pelajar perencana kelima adalah bernalar kritis, di mana pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, ya, sehingga dapat membuat putusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu cara berpikirnya sudah apa ya, tingkat tinggi, ya teman-teman, berdasarkan data. Kalau apa, tidak ada data atau ibaratnya tidak ada alasan yang kuat, mereka pasti akan bertanya terus, kenapa, mengapa, kenapa seperti ini, bagaimana ini, seperti itu, ya teman-teman, karena mereka sudah berpikir kritis gitu. Untuk bernalar kritis ini pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa, mengevaluasinya, kemudian merefleksikan kepemikiran dan proses berpikirnya. Jadi mereka akan mencari tahu bagaimana caranya sampai mereka itu puas, apa ya akan mereka lakukan, mereka bisa menemukan jawabannya, bisa menemukan caranya, seperti itu. Bisa lanjut? Ya, untuk selanjutnya yaitu kreatif, di mana pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi gagasan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Mereka kreatif, mereka ingin membuat sesuatu dengan ide-ide mereka berbeda dengan ide yang lainnya. Sedangkan pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya, tindakan yang orisinil, keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Ya, salah satu contohnya ya di PAUD kreatif, misalnya membuat karya dari barang bekas. Misalnya kita memberikan tugas, silakan teman-teman bisa membuat mainan sesuai dengan ide dan kreatif teman-teman dari barang-barang lospat yang sudah disediakan atau barang-barang bekas yang ada. Maka setiap anak itu akan punya ide dan kreativitas sendiri-sendiri. Mungkin ada yang membuat alat transportasi, mungkin ada yang membuat rumah, ada yang membuat yang lainnya, seperti itu sesuai dengan ide mereka masing-masing. Ya, lanjut. Bisa didengar ya suara saya ya? Bisa, ya, Bun. bisa lanjut. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Ya, itu tadi teman-teman untuk dimensi profil pelajar Pancasila, dan kita ringkas ya untuk dimensi elemen profil pelajar Pancasila agar kita lebih mudah untuk mengingatnya ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada 5 elemen. Yang pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ada 5 ya untuk mengingatnya, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ringkas menjadi 5 elemen. Untuk berkebinekaan global, kita ringkas menjadi 4 elemen, teman-teman. Mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Untuk bergotong royong adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
Sedangkan untuk kemandirian, pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Ini paling singkat ya, untuk mandiri itu hanya ada 2 elemen untuk kita memudah mengingat dan mempelajarinya. Selanjutnya untuk bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ya, untuk kreatif ada 3 elemen: menghasilkan kesan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu? Insya Allah semuanya bisa memahami ya? Bisa, Bu. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk sesi profil pelajar Pancasila hari ini kita sudah selesai, dan mungkin kita merefleksikan dulu apa yang hari ini kita pelajari. Kita ingat kembali tentang elemen dimensi ya, dimensi profil pelajar Pancasila itu. Siapa yang bisa meresum dari pembelajaran hari ini tentang dimensi profil pelajar Pancasila? Tadi ada 6 dimensi ya. Di awal juga sudah kita awali tentang dimensi itu sendiri, sedangkan kita di akhir kita refleksikan kembali. Monggo siapa yang bisa merefleksikan? Saya, Bu. Oh ya, Bu Sintia. Ini Bu Sintia mohon maaf pakai akun teman ya? Iya, Bu. Pakai punya kepala Oh sekolah iya. saya, lupa tadi belum. Oh iya, enggak apa-apa. Yuk, monggo Bu Sintia, kita iya, ambil. Dari ke-6 dimensi tadi, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang berkaitan dengan Tuhan G, yang bisa kita terapkan di sekolah. Terus kemudian berkebinekaan global, yaitu bertanggung jawab. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong itu anak di sekolah kita biasakan untuk bergotong royong bersama teman-temannya. Nah, kelak anak itu menjadi dewasa, berada di masyarakat, anak itu tidak kaget, tidak udah terbiasa bergotong royong di sekolah seperti itu. Terus anak diajarkan untuk mandiri ya, seperti yang dibicarakan Bu Siti Mukaromah tadi, apa itu anak dibiasakan untuk makan sendiri di sekolah seperti itu. Bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti anak memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian kreatif. Nah, kreatif itu sangat diperlukan sekali untuk anak usia dini, khususnya anak TK, yaitu dari sejak usia dini kita ajarkan anak untuk berkreatif, seperti bisa memecahkan masalah yang ada di sekolahan secara sederhana, bisa membuat suatu proyek, seperti itu. Yang bisa saya terima, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sintia. Yang insya Allah sudah memahami betul ya dari prinsip pelajar profil pelajar Pancasila ini. Ya, alhamdulillah untuk sesi ini insya Allah semuanya sudah bisa memahami, dan nanti bisa dilanjut dengan sesi asinkronus ya teman-teman. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bisa raise hand? Tidak ada ya, insya Allah semuanya paham. Alhamdulillah ya, untuk sesi sore ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti teman-teman bisa lanjut ke tugas-tugas teman-teman ya. Usahakan dikerjakan sebelum batas waktu ya teman-teman, biar bisa lebih efektif. Karena kalau teman-teman mengerjakannya nanti mundur, maka akan bertumpuk dengan tugas-tugas selanjutnya. Seperti itu untuk hari ini saya cukupkan sekian, dan saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu besok sore ya, besok sore. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Bisa foto bersama dulu. Yuk, ini hari ketiga ya, hari ketiga kita tunjukkan hari ketiga. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi. Bentar, saya ambil ini dulu.
1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman, kita proses belajar bersama. Ya Bu, terima kasih.